Sebagian Anda barangkali pernah bertanya apa yang dilakukan oleh Renald Kasali di PT Pos Indonesia. Saya kira inilah saatnya saya menjelaskan ketika PT Pos dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan BLT. Kami harus menyerahkan langsung kepada pihak-pihak yang menerima manfaat dan jumlahnya banyak sekali dan itu harus diserahkan langsung kepada mereka. Tentu ada 3 metode, yaitu ada yang datang ke kantor pos kalau mereka bisa datang dan bisa jalan. Anda barangkali bertanya, kenapa nggak pakai teknologi saja? Bukankah pos sudah mempunyai alat pembayaran yang disebut sebagai PosPay? Ya, aplikasinya sudah ada, banyak yang sudah memanfaatkan, dan sekarang sudah lebih dari 2 juta orang yang mempunyai aplikasi itu. Tapi ternyata sebagian besar penerima manfaat namanya juga keluarga prasejahtera, hidupnya sangat sederhana. Gadget itu tidak dimiliki dan kebanyakan adalah orang-orang tua. Sebagian adalah orang yang sakit dan sangat memerlukan bantuan. Jadi boro-boro punya handphone, apalagi smartphone ya tidak memungkinkan. Tapi tentu saja ini adalah pihak yang harus disampaikan. Ada mereka yang harus datang ke kantor pos, ada yang harus kami antar ke rumahnya dan biasanya adalah kaum lansia atau mereka yang penderita disabilitas. Jadi harus diantarkan kepada orang-orang ini. Tentu saja juga ada yang bisa disalurkan kepada cara ketiga yaitu lewat komunitas-komunitas. Nah, penerima manfaat ini jumlahnya sangat besar dan inilah saatnya kami menjelaskan apa yang dilakukan. Tentu saja kami telah melakukan transformasi yang tidak mudah karena transformasi ini dilakukan ketika perusahaan tidak mempunyai banyak resources. Asetnya banyak tetapi ini heritage dan tidak bisa dijual aset-aset milik negara ini. Pernah dilakukan misalnya perbaikan kantor cabang. Ternyata customernya tidak kembali. Karena yang menggerakkan langkah orang untuk datang itu bukan kaki tetapi adalah apa yang ada di pikiran. Saya bisa paham karena sebagian dari antara Anda mungkin pernah kecewa ketika mengirim kartu pos, surat, tidak sampai barangkali. Barangkali juga pernah mengirim barang ternyata tidak sesuai waktu untuk diterimanya. Tapi waktu berjalan transformasi menjadi keharusan, kami melakukan perbaikan bukan dari gedung. Akhirnya kami mulai dengan memperbaiki mental orang-orangnya. Insan PT Pos diperbaiki, spirit etos kerjanya dibangkitkan kembali, mental penjuang orang-orang pos yang sudah lama ada itu dibangkitkan kembali. Hari ini Anda bisa menyaksikannya. Dan saya harap dengan menyaksikan video-video berikut ini, Anda akan kembali bersama PT Pos Indonesia. Kalau Anda membeli barang online dikirim dengan melalui salah satu pilihannya adalah PT Pos, berikan kesempatan pada PT Pos untuk kembali dapat dipercaya oleh Anda. Nah, saya tunjukkan ini adalah gajah tua, usianya 276 tahun, sejajar dengan tumbuhnya jalan yang pertama dibangun di Pulau Jawa ketika Gubernur Jenderal Belanda Daendels membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Jadi jalan dari ujung ke ujung di Pulau Jawa ini diberi nama sebagai Jalan Pos. Jadi orang dulu itu sudah berpikir bahwa pos ini penting sekali. Dan setelah itu kemudian perusahaannya namanya PT Postel. Jadi dulu Telkom juga merupakan bagian dari PT Pos. Kami mengajak gajah tua ini menari kembali. Dan ketika mulai bisa menari, dapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan BLT. Inilah sebetulnya ujian dan bagaimana anak-anak di lapangan bisa menyerahkan bantuan dengan tepat. Saya bisa berikan contoh kepada Anda salah satu penerima bantuan di Aceh. Ibu ini usianya sudah sangat sepuh, 85 tahun. Jadi dia tidak bisa datang untuk mengambil bantuan dan diantar oleh petugas kami dan petugas kami wajib mengambil foto. Jadi harus ada mekanisme yang disebut sebagai geotagging. Jadi ngambil di posisi GPS itu alamatnya benar di foto, datanya harus di capture. Nah, kenapa ini penting? Karena ini alat kontrol. Sama halnya dengan petugas dari kantor pos di Riau, Pekanbaru itu harus mengantarkan kepada penerima manfaat di Pulau Subi. Anda barangkali tidak pernah mendengar nama Pulau Subi. Ini harus dijangkau selama 7 jam dengan kapal nelayan. Melewati masa-masa yang tidak mudah. Minggu-minggu ini hujan di mana-mana, gelombang laut cukup tinggi. Tapi petugas PT Pos tetap sampai ke Pulau Subi. Sama juga dengan seorang bapak yang saya kebetulan baru saja mendarat di pulau itu, Pulau Batam. Saya lihat kotanya indah, semakin rapi, jalan semakin lebar. Rumah-rumah liar tidak tampak. Jadi saya pikir di Batam ini isi orang kaya semua. Mobilnya bagus-bagus.
Namun petugas dari PT Pos bertemu dengan seorang bapak yang sudah punya 10 anak, anaknya sudah besar-besar tapi dia tinggal sebatang kara di rumah itu. Ketika diberikan bantuan si bapak ini gembira sekali. Anda bisa lihat videonya berikut ini. Ya, kami tetap bersyukur kalau dikasih itu. Kami katanya nak beli foto setahun sekali pun katanya kami terima kasih. Sebab kami mengharapkan uang itu ya lah macam saya tinggal sendiri. Dari mana orang mau minta-minta macam mana ya, terima kasih macam mana. Soalnya kalau kami saya untuk ngencapnya ke sana itu pakai kendaraan ada. Paksa manggil ojek makan minta sekian katanya. Terpaksa lah pikir sana ngambil uang soalnya. Cuman kalau mau ke sana itu motor ada sana dan gini. Dulu di sini, sekarang di kantor pos. Terima kasih lagi sudah diantar ke rumah. Alhamdulillah betul itu. Lalu juga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Saya berpikir di Sumatera Barat bisa dijangkau lah lewat jalan-jalan yang sudah bagus di Sumatera Barat. Ternyata untuk ke Kabupaten Pasaman ini ada daerah yang harus dicapai dengan menggunakan perahu, lewatin sungai-sungai, masuk ke dalam hutan, membelah bukit barisan dan harus diantar sampai ke tempat tujuan. Dan yang menariknya karena menghabiskan waktu cukup banyak di jalan, mereka juga ditawarkan untuk menginap. Anda bisa lihat beberapa foto berikut ini adalah di Deli Serdang. Ibu ini sedang sakit juga diantar oleh petugas pos. Dan juga ada di sebuah pulau lain yaitu Pulau Pongok yang barangkali Anda tidak pernah mendengarnya. Ini adalah sebuah pulau yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Penerima manfaatnya tidak terlalu besar dibandingkan mereka yang ada di Pulau Jawa atau ada di Pasaman tadi sekitar 1000-an penerima manfaat. Di Bangka Selatan ini hanya sekitar 473 keluarga yang menerima bantuan. Namun petugas kami ini harus jalan cukup jauh, kemudian dari pelabuhan naik kapal nelayan dan kapalnya itu pun juga goyang karena lautan sedang tidak begitu bersahabat. Anda bisa lihat pada video berikut ini. Dan di situ Anda bisa lihat bahwa petugas kami harus melewati waktu sekitar 3 sampai 5 jam untuk sampai ke tempat tujuan dan harus menginap di sana. Nah, kemudian kita lihat lagi di Bengkulu ada ini Ibu Nurana, usianya 78 tahun juga harus diantar. Tapi dia senang sekali karena dia katakan petugas pos selalu pembawa kabar gembira. Mungkin dia ingat masa kecilnya, masa remajanya dulu. Dan kemudian juga di Kelurahan Cepete ini adanya di daerah Banten, di Kecamatan Pinang. Petugas kami mengantarkan bantuan tidak tahu bahwa ternyata penerima bantuan adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, penerima manfaat itu ketika mendengar ini orang pos, dia senang sekali, dia gembira sekali, bahkan bisa ngomong. Jadi dunia ini memang serba paradoks. Dan yang menarik adalah dia menerima dengan sukacita, bahkan bisa tanda tangan dan disaksikan oleh Ibu RT. Satu kabar gembira yang membuat orang merasa rilis. Nah, ada lagi di tempat lain, ini juga menarik. Petugas kami datang dan kemudian dicaci maki, dimarah-marahi oleh ibu penerima bantuan. Tentu saja ini mengherankan dan setelah petugas kami menyingkir, kemudian Pak RT masuk ke rumah itu bertanya, kenapa ibu? Ibu akan diberikan bantuan dan diserahkan langsung oleh pegawai dari PT Pos Indonesia. Si ibu mengatakan, saya belum mandi. Loh, emang kenapa kalau belum mandi? Ya kan saya harus siap kalau difoto. Kalau difoto saya harus cakep katanya. Rupanya si ibu bukannya marah karena tidak senang didatangi. Tetapi dia merasa karena harus difoto sesuai dengan bukti maka dia harus dan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian difoto dan saya lihat fotonya kurang lebih seperti ini. Atau ada suatu kejadian yang mengharukan juga di Lembang. Petugas PT Pos datang ke sana dan ketika bertanya pada Pak RT diketahui salah satu penerima manfaat baru saja menjadi korban kebakaran. Apakah tidak ada anggota keluarga yang bisa menerima? Ternyata satu keluarga itu semuanya menjadi korban kebakaran. Akhirnya petugas kembali lagi ke rumah sakit. Bertemu dengan keluarga itu ditemukan oleh anaknya.
Saya sangat sedih sekali melihat anaknya, tangannya dibalut oleh perban dan plaster di sana karena dia juga menderita luka bakar. Seorang anak kecil menyaksikan api dan menjadi korban, orang tuanya juga dalam keadaan kritis. Sedih sekali, tetapi mereka sangat bersyukur anak inilah yang mewakili keluarga yang didampingi oleh neneknya. Semoga kita doakan agar keluarga ini kembali sehat dan bisa membangun ekonominya kembali. Nah, tentu ada banyak lagi cerita, juga Anda bisa lihat video-video berikut ini. Misalnya saja di Malang petugas kami terjebak lumpur tapi ditolong oleh masyarakat. Luar biasa sekali. Di Brebes ada 23.000 orang penerima bantuan, juga banyak daerah terpencil. Dan juga di kota Madiun ataupun di Kabupaten Madiun itu 60 ribuan keluarga penerima manfaat yang tentu saja mereka senang menerima bantuan ini. Dan kita juga menyaksikan di daerah-daerah lain, ada misalnya saja di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Anda bisa lihat kondisinya. Jalanannya buruk sekali, tanahnya berlumpur, dan kalau ada suasana yang darurat, maka petugas itu harus menunggu berjam-jam di tengah hutan sampai ada mobil lain yang bisa saling menolong. Semakin sulit keadaan, semakin tinggi solidaritas masyarakat. Lalu juga ada petugas yang naik sepeda motor terjebak, yang mereka harus dorong sendiri dan ada kalanya mereka kehabisan tenaga, berhenti. Tidak semua petugas kami berusia muda, sebagian sudah 50-an, tapi mereka mempunyai korsa PT Pos Indonesia yang selalu mengantarkan sampai ke daerah terpencil. Kalau di Kupang kami menggunakan tim Oranger, Anda bisa lihat petugas perempuan yang mengantarkan, ini adalah Oranger Mawar. Dan kalau Anda ingin mengirim parcel dengan petugas pos, Anda juga bisa minta bantuan Oranger Mawar karena mereka melakukan pick up. Anda tidak harus datang ke kantor pos. Di Mataram penerima bantuannya sangat besar, 172.000 keluarga. Dan tentu saja yang berhalangan datang harus diantar ke rumah. Anda bisa lihat foto-fotonya, ada lansia yang sudah sakit menerima bantuan dengan sukacita. Bantuannya totalnya berapa? Rp500.000. 300.000 ini adalah BLT BBM dan ada Rp200.000 lainnya adalah bantuan pangan non tunai dan mereka menyambutnya dengan senang hati. Agak berbeda di Sulawesi Utara, masyarakatnya senang ngobrol, bertemu dan petugas kami menunggu sampai malam hari. Mereka tetap datang bawa makanan, mendoakan tim dari PT Pos Indonesia. Terima kasih atas persahabatan yang telah diberikan. Juga di Palu, di daerah-daerah seperti di Maluku, petugas kami harus naik perahu nelayan, kadang-kadang bersama-sama dengan masyarakat jauh sekali menelusuri sungai, laut dan sebagainya. Tak peduli apakah itu ombak tinggi atau tidak. Di beberapa tempat daerah Papua, petugas kami naik ke atas bukit, kadang juga dihadang oleh preman dan itu terjadi, tapi mereka bisa mengamankan uang yang jumlahnya cukup besar. Harus diserahkan amanah negara ini kepada para penerima yang tentu saja berkat doa dari masyarakat uang bisa diterima dengan baik. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Gajah tua ini sudah bertransformasi, tinggal kepercayaan. Saya bisa saja memberikan approval untuk mengeluarkan budget periklanan yang besar untuk merubah cara berpikir Anda. Tapi barangkali dengan penjelasan ini mudah-mudahan ada beberapa di antara Anda yang memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia. Kalau Anda di perusahaan, berikan kesempatan juga kepada kami untuk mengirim barang-barang Anda. PT Pos Indonesia sampai ke daerah terpencil dan kami berjuang agar jangan sampai apa yang kami kirimkan ini tidak sampai kepada penerima manfaat. Nah, terkait dengan bantuan tunai ini saya ingin mengajak Anda untuk berpikir lebih terbuka membaca situasi. Memang sebaiknya bantuan yang bersifat dititipkan kepada produk itu sudah saatnya kita tinggalkan. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan memberikan subsidi melalui produk. Berdasarkan artikel yang saya baca di harian Kompas, ternyata 60% orang yang menerima atau menggunakan BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar adalah orang-orang kaya yang menghabiskan 30,52 juta kiloliter dari 38,15 juta kiloliter. Jadi 60% itu dinikmati oleh orang-orang kaya. Jadi kalau kita subsidi melalui produk seperti ini dampaknya. Dan hanya sekitar 7,63 juta lainnya yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan subsidi itu. Jadi para mahasiswa ketika Anda mengatakan ini merugikan orang miskin,
tanyakan baik-baik. Benarkah terjadi pengurangan kemacetan setelah harga BBM ini dinaikkan? Ketika subsidinya dikurangi, benarkah rakyat kemudian tidak bepergian di jalan raya? Saya kok melihatnya jalanan semakin macet bukan semakin turun. Jadi kelihatannya tidak berpengaruh terhadap kenaikan ini. Bahkan banyak sekali orang kaya yang diam-diam itu membeli Pertalite. Sungguh tidak layak. Nah, maka janganlah membela ke sana. Saya menantang Anda, daripada Anda menghabiskan waktu di jalan untuk sesuatu yang sia-sia, lebih baik kita alihkan ini untuk orang-orang miskin seperti yang Anda lihat bagaimana petugas PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan. Dulu waktu jadi mahasiswa saya juga sering demo seperti Anda dan saya kemudian ditantang oleh dosen saya. Jangan bodoh begitu katanya. Lihatlah keadaan di lapangan. Anda bisa ikut pasukan dari PT Pos Indonesia untuk melihat sendiri masyarakat seperti apa yang merasakan manfaat dari bantuan langsung tunai ini. Jangan ukur kantong orang lain dengan kantong Anda. Jadi kita tidak bisa mengatakan jumlah 300-500 ribu rupiah ini kecil sekali. Ya bagi Anda yang bayar kosnya 2 juta rupiah di daerah perkotaan ini memang kecil sekali karena Anda hidup dari orang tua Anda. Tapi kalau orang tua Anda termasuk di antara orang-orang yang menerima manfaat ini, mari kita bantu mereka. Nah, secara global menurut IMF selama beberapa tahun terakhir ini memang subsidi ini meningkat terus. Subsidi melalui BBM walaupun saya katakan ya mungkin kita sebaiknya cabut saja. Kenapa begitu? Karena harga BBM akan naik terus. Dan selama itulah maka kita akan ribut terus. Kenapa naik terus? Karena sumber dayanya terbatas, penduduk buminya naik terus. Saat saya bicara ini sudah 7,9 miliar dan sebentar lagi bulan November itu akan menjadi 8 miliar penduduk bumi. Jadi penduduknya naik terus. Subsidi itu memang memiliki kelemahan kalau diberikan melalui produk khususnya BBM. Yang pertama tentu saja konsumsinya akan naik karena kemurahan. Yang kedua tidak well targeted karena juga dinikmati orang kaya. Yang ketiga ini akan menjadi beban pajak sehingga pajak ini bayar masyarakat akan naik terus. Dan kemudian terjadi misalokasi karena ada sebagian proyek-proyek yang harus dibiayai oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan sebagainya tidak bisa dihabiskan untuk orang-orang yang menggunakan kendaraan. Dan akhirnya kemudian ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, ada lagi dampak-dampak lainnya. Polusi akan meningkat terus, kemudian juga ada penyelundupan. Penyelundupan ini kalau harga berbeda pasti akan berpindah. Dunia ini menganut suatu teori ekonomi yang disebut sebagai the law of one price. Kalau harga di satu negara itu lebih murah dibandingkan negara lain, maka masyarakat akan berupaya untuk mencari produk ini. Akan ada penyelundup yang melakukan hal seperti ini. Jangankan BBM, mie instan saja juga pernah terjadi ketika harga mie instan di Taiwan harganya tinggi sekali. Kemudian masyarakat cari di pasar pagi. Ada orang-orang Taiwan yang pergi ke pasar pagi membeli mie instan merek tertentu karena harganya murah sekali. Jadi mereka membawa produk dari sini dan kemudian mengacaukan pasar di negaranya. Nah, inilah yang mesti kita perkirakan. Menurut IMF sepanjang tahun 2020 jumlah subsidi telah mencapai 5,9 triliun US dollar untuk BBM. Ini mewakili 6,8% dari GDP di seluruh dunia. Tahun 2025 akan naik lagi karena kalau sumber dayanya terbatas lama-lama terkuras makin habis. Sementara konsumsinya naik terus, yang disubsidi akhirnya tambah banyak. Jadi tahun 2025 proyeksi dari IMF akan naik menjadi 7,4%. Nah, bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini memberikan subsidi? Oh, banyak caranya. Misalnya India memberikan subsidi pada makanan. Tetapi untuk BBM ya dia tidak jual murah. Harga BBM petrol itu 105,41 rupiah atau sekitar 19.711. Nah, ketika kemudian harus disubsidi, dia subsidi dari 19.711 rupiah ini nilai rupiahnya kemudian diturunkan menjadi 96,72 rupiah atau sekitar 18.000 rupiah. Masih lebih mahal dari negara kita dibandingkan Pertalite itu 7.650 yang kemudian naik menjadi 10.000 rupiah. Jadi di India saja orang India harus membeli bensin lebih mahal daripada di negara kita.
Katakanlah di Malaysia harganya sedikit lebih murah dari kita. Ya nggak murah-murah amat ya dibandingkan Pertalite. Jadi harga BBM yang RON 95 di Malaysia itu Rp6.755, yang RON 97 lebih mahal dari di Indonesia yaitu Rp4,30. Jadi sama juga dengan hampir sekitar 14.500 ya. Nah, apakah Indonesia memberikan subsidi sudah terlalu generous atau dianggapnya kurang memberi perhatian? Menurut sumber yang saya baca dari International Energy Agency, tahun 2020 saja ternyata Indonesia adalah negara dengan nomor 4 yang memberikan subsidi energi. Yang tertinggi di dunia itu adalah Tiongkok. Dia menyajikan sekitar 21,7 miliar US dollar. India yang kedua adalah 17,1 miliar US dollar. Saudi Arabia, kan dia punya minyak, jadi dia berikan minyak dengan harga murah untuk rakyatnya. Atau dia subsidi sekitar 8,6 miliar US dollar. Jadi kalau Anda protes di sini, Anda mau lari kemana? Di seluruh dunia sama semuanya, harga BBM sedang mahal. Saya ingin mengajak Anda untuk berempati kepada keluarga-keluarga yang menerima manfaat ini. Yang kalau subsidinya tidak dikurangi barangkali mereka tidak bisa menerima manfaat dari BLT BBM ini. Banyak BLT yang disalurkan untuk orang-orang miskin. Saya kira inilah saatnya kita juga ikut mengulurkan tangan. Stay relevant.